Perkenalkan, saya Fitriana Ritonga, guru SMA Negeri 2, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Izinkan saya untuk menyajikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Sebagai seorang guru, adalah hal yang sangat membahagiakan ketika muridnya dapat merasakan pembelajaran yang berkualitas. Seorang guru dalam kesehariannya tentu sangat menyadari bahwa setiap anak memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Di dalam kelas, sering saya melakukan observasi terhadap keaktifan murid, di mana akan ditemukan murid yang merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya mendengarkan ceramah lalu mengerjakan latihan soal, sehingga murid yang belum paham akan mengusili temannya atau akan mengambil kesempatan untuk melihat gawainya, sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif. Ada juga yang memainkan gawainya dengan membuka game. Perkembangan teknologi tentu tidak bisa kita hentikan, tetapi bagaimana teknologi dapat kita jadikan sumber atau daya dukung dalam kegiatan pembelajaran. Fakta bahwa adanya keanekaragaman karakter yang dimiliki murid tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang guru. Dengan keunikan tersebut, sudah seharusnya sebagai guru kita mampu memberikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini didasarkan pada keberagaman murid yang berasal dari berbagai faktor, sehingga tentunya kita perlu memberikan respon yang tepat pada kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selama ini, sebagai seorang guru, model pembelajaran saya sudah berpusat kepada murid, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan murid, sehingga masih ditemukan kesenjangan dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas, masih saya temukan murid yang tidak aktif, hanya berdiam diri, tidak merasa bersemangat dan merasa bosan karena sudah memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini akan memudahkan guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Aksi yang saya lakukan adalah dengan melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah yang cetar untuk mewujudkan merdeka belajar. Adapun langkah cetar yang saya lakukan menggunakan 5 cara yang sederhana. C, yaitu cari tujuan pembelajaran. E, entering assessment awal. T, terapkan kelas besar dan kelas kecil. A, arahkan strategi tagihan produk. R, refleksi. Kegiatan awal pembelajaran di kelas dimulai dengan melakukan kegiatan awal rutin, yaitu berdoa, presensi, serta bernyanyi secara bersama-sama untuk membuat murid merasa bahagia dan bersemangat. Kegiatan awal rutin ini dapat membangun suasana yang positif, sehingga guru dan murid merasa bahagia untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Pada langkah cari tujuan pembelajaran, guru menyusun tujuan pembelajaran untuk kemudian memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran agar murid semakin memahami apa capaian atau indikator keberhasilan yang akan dicapai. Langkah kedua yaitu melakukan asesmen awal pembelajaran untuk memetakan kesiapan belajar murid dengan menggunakan platform Quizizz sehingga murid tertarik menyelesaikan asesmen dengan menggunakan gawai mereka. Langkah selanjutnya adalah terapkan kelas besar. Kali ini diberikan tayangan video dari platform Merdeka Mengajar.
Selanjutnya, guru memberikan penjelasan melalui bahan ajar yang diambil dari platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, dilakukan pembagian dalam kelompok kecil melalui praktikum. Pada kelompok yang mandiri, terlihat bagaimana peran tutor sebaya berjalan dalam menganalisa reaksi yang terjadi pada eksperimen yang dilakukan. Pada kelompok yang memerlukan bantuan dari guru, masih perlu didampingi setelah arahan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh guru pada saat pengarahan praktikum. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah diskusi dalam kelompok mandiri dan kelompok yang masih memerlukan bantuan dari guru. Terlihat guru mendampingi, menganalisa reaksi yang terjadi pada lembar kerja yang telah diberikan oleh guru. Setelah melakukan pengumpulan informasi di kelompok masing-masing, kemudian murid mengkomunikasikan dengan melakukan presentasi di depan kelasnya. Terlihat antusias mereka dalam membuat tugas dalam bentuk PowerPoint. Bagaimana perpindahan kalor yang terjadi pada langkah A dan B akan ditulis di Adanya sesi tanya jawab akan memperluas wawasan pengetahuan dan pemahaman mereka. Di akhir pembelajaran, guru memberikan tugas secara mandiri kepada murid. Guru memberikan kebebasan kepada murid menyediakan hasil kinerja murid dalam media digital dalam bentuk apa saja. Guru mempersilahkan murid mengumpulkan tugas dalam bentuk presentasi, video, ataupun narasi sesuai dengan keinginan murid. Pengumpulan tagihan berupa produk akan dikirim ke link drive yang akan dibagikan guru ke grup kelas kimia dalam bentuk grup WhatsApp. Murid merasa bahagia mengumpulkan tugas secara digital. Pada bagian ini, guru menerapkan pembelajaran diferensiasi produk dalam pembelajaran. Langkah yang terakhir adalah membudayakan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Budaya refleksi yang dilakukan terhadap kegiatan pembelajaran ini terkait dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan sangat positif karena pembelajaran berdiferensiasi mampu menjadikan kelas menjadi aktif dan berpihak kepada murid. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana murid akan merasa ada harapan bagi pertumbuhan pengalaman belajarnya, dan guru dapat menuntun muridnya sehingga setiap orang, baik guru maupun murid, dapat berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.